Orang NU itu musik itu kan memang tidak diharapkan, kecuali kalau musik itu alat musik untuk memukul orang, lah ini baru haram. Mumpung turun den rawuhi mula ekat Jurupati. Pertama, hadroh itu memang dalam sejarahnya termasuk bagian dari sarana dakwah Islam sekitar abad 13 dari Timur Tengah, terutama dari Iran dan Irak, itu memang digunakan untuk sarana dakwah Islam. Nah, itu berlaku sepanjang sejarah sampai hari ini, cuma memang mengalami perubahan-perubahan ya, dengan sentuhan-sentuhan musik lokal. Bukan sekedar suara, ini adalah denyut nadi, gema cinta dalam budaya. Dari desa, kota, manggar kecil hingga majelis besar, hadroh terus hidup. Sebagai santri dan pelajar NU, wajib rasanya ikut serta menjaga warisan ini. Saya Ani, siswa Madrasah Sanawiyah Darun Najah, Lembak Kidul. Dan inilah kisah kami tentang hadroh. Ketika zikir dan sholawat menjadi sebuah irama. Di tengah kemajuan zaman di era sekarang, budaya digital semakin lekat dalam kehidupan generasi muda. Gadget menjadi teman sehari-hari, sementara mushaf di lemari semakin berdebu karena tidak pernah dibaca. Nongkrong di kafe lebih diminati daripada duduk di pengajian dan majelis ilmu. Rasanya keadaan tersebut tidak bisa kita tampik sebagai fakta. Sudut-sudut masjid dan taman-taman majelis ilmu yang dulu ramai oleh tadarus Quran dan ngaji kitab, kini mulai kehilangan pemuda-pemudinya. Yang terdengar hanya gema azan tanpa sahutan kaki datang. Ketika hati dan waktu tidak diisi dengan kebaikan, maka hal-hal negatif pun mengisi. Lahirlah berbagai kenakalan, dari geng motor, tawuran, game online, bahkan judi digital. Bukan karena mereka jahat, tapi karena bimbingan agama belum mereka terima secara utuh. Itulah permasalahan sosial kita di generasi sekarang. Nahdlatul Ulama memiliki cara tersendiri untuk mensikapi masalah tersebut. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama memiliki cara khas dalam merespon tantangan zaman. NU tidak hanya menjaga tradisi, tapi juga menjadikannya sebagai jalan dakwah yang mumpuni. Ya, menurut saya memang ya sangat mencolok sekali perbedaannya. Kalau dulu waktu kecil saya itu kalau mau ikuti hadroh dan sholawat itu ya maksudnya
itu di musola-musola itu sangat begitu terasa, sangat terasa sekali. Apa namanya, begitu menyentuh. Dulu memang begitu menyentuh ketika kita hadroh sholawatan di musola itu sangat luar biasa sekali. Hadroh bukan hanya sebagai seni, tapi sebagai jalan dakwah. Yang dulu hanya hidup di musola-musola, kini mulai digunakan dalam kegiatan-kegiatan akbar kemasyarakatan. Irama hadroh yang memuji Rasul menjadi pintu masuk pembina hati yang rindu. Melalui hadroh, sholawatan, zikir dan dakwah Islami, kita bisa membangkitkan kembali semangat spiritual anak muda. Hadroh bukan sekedar hiburan, tapi cara membumikan cinta agama pada generasi muda. Namun, Satu, apakah Rasulullah pernah melakukan itu di dalam Masjid Nabawi? Apakah para sahabat pernah melakukan itu di dalam Masjid Nabawi dengan tujuan sholawat? Tidak pernah ada dalam sejarah Islam. Kalau kita mengatakan, nanti ada orang yang mengatakan, Ustaz, ada ulama-ulama yang membolehkan membaca itu. Taiblah, kita ini daripada ribut, daripada umat Islam berpecah belah, kita ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya, mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Iya, sebenarnya kan banyak ulama yang berbeda pandangan. Tapi kalau menurut kita orang NU itu musik itu kan memang tidak diharapkan, kecuali kalau musik itu alat musik untuk memukul orang. Nah ini baru haram ya. Rebana atau musik apapun, selama di situ tidak ada ikhtilat, tidak ada campur antara laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan kemaksiatan. Kemudian tidak ada minum-minuman keras, buka aurat dan yang lain-lain. Itu selama itu baik, selama itu positif, saya kira itu tetap akan ada guna di tengah-tengah masyarakat. Memang musik, kemudian pengajian dengan pola panggung seperti itu kan masalah furu'iyah ya, yang bahkan bersinggungan dengan masalah sosial. Dan masalah furu'iyah itu memang hampir tidak ada ya, kalau tidak ada khilafnya. Ada yang membolehkan, ada yang melarang, ada yang sehingga dari perbedaan itu muncul banyak hukum. Kalau yang tidak membolehkan seperti yang disebutkan tadi, bahwa memang ada dawuh yang melarang penggunaan musik itu, tetapi ulama yang membolehkan juga melihat dari sisi-sisi positifnya. segala sesuatu memiliki sisi pandang yang berbeda. Namun, mari kita bijak mensikapi bahwa hadroh bisa menjadi jalan dakwah yang menyentuh hati generasi muda, menanamkan cinta kepada Islam dan Rasul. Bersama, mari kita ajak generasi muda untuk mendekat kepada iman dan akhlak mulia lewat wasilah yang mereka cintai melalui hadroh. Di era modern, hadroh hadir sebagai benteng dari pengaruh-pengaruh budaya asing, baik dari kalangan remaja maupun dewasa. Dan saya sangat yakin sekali bahwasanya di masa depan akan terjadi pergeseran budaya, di mana yang pada awal mulanya hadroh sebagai seni yang termarginalkan akan menjadi salah satu seni yang sangat diidamkan. Saya kira NU sebagai wadah dari warga Nahdien ya, berkaitan juga dengan pandangan ulama tadi, ada yang membolehkan dan tidak. Saya kira juga penting bagi organisasi NU yang dengan anggota puluhan juta bahkan ratusan juta ya, itu pentingnya memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang bagaimana
penyelenggaraan majelis besar yang tetap menjaga nilai-nilai syar'i, ya, yang tetap menjaga nilai-nilai syariat. Jadi tidak mengabaikan begitu saja, dengan juga mendorong anak-anak muda ikut berperan dalam dakwah Islam melalui terutama melalui musik tadi, aturan yang Islam. Saya kira itu.